Ya, Anda kembali di Breaking News TV, pemirsa. Wapres ke-9 RI wafat, dan kalau kita lihat pemirsa saat ini memang prosesinya di mana jenazah dari Hamzahas saat ini sedang bertolak menuju ke Cisarua Bogor untuk disemayamkan, di mana Hamzahas berpulang pada hari ini pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Tadi kita telah menyaksikan bersama di mana Hamzahas usai dimandikan dan kemudian juga sempat disolatkan di sekitar kediamannya, dan saat ini sedang bertolak menuju ke pemakaman keluarga, yaitu berada di Bogor, Jawa Barat. Yang Anda saksikan saat ini di layar kaca TV One adalah iring-iringan dari mobil jenazah yang menuju ke Cisarua Bogor usai tadi disolatkan dan juga kemudian terdapat upacara militer yang juga turut dihadiri oleh sejumlah tokoh-tokoh besar di wilayah Jakarta Timur. Kita tahu bersama bahwa Hamzahas ini lahir di Ketapang, Kalimantan Barat pada 15 Februari 1940, di mana Hamzahas juga pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia mendampingi Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri. Hamzahas sempat menjabat sejak tahun 2001 hingga 2004. Yang Anda saksikan di layar kaca TV One saat ini, di sebelah kanan layar kaca KB, ini merupakan iring-iringan mobil jenazah. Gambar terkini yang Anda saksikan di mana iring-iringan ini sedang menuju ke Cisarua Bogor, lokasi pemakaman dari Hamzahas, Wapres ke-9 Republik Indonesia. Dan di sebelah kanan layar kaca Anda ini merupakan visual terkini saat ini yang kami ambil dari lokasi pemakaman di wilayah Cisarua Bogor, di mana saat ini sedang dilakukan proses persiapan menuju ke pemakaman dari Wapres ke-9 Republik Indonesia Hamzahas yang rencananya akan dilakukan pada sore hari nanti setibanya rombongan mobil jenazah tiba di wilayah Cisarua Bogor. Hamzahas ini pemirsa wafat di usianya yang ke-84 tahun, di mana kita tahu bersama memang beberapa tahun terakhir Hamzahas sempat dikabarkan mengalami kondisi sakit, namun tadi sempat disampaikan oleh pihak keluarga dan juga beberapa kerabat-kerabat terdekat bahwa Hamzahas meninggal dunia dalam kondisi yang sehat, dan itu memang merupakan salah satu keinginan terbesar dari seorang Wapres ke-9 Republik Indonesia. Hamzahas ingin meninggal dalam kondisi sehat. Sebelum menjabat sebagai wakil presiden selama kurang lebih 4 tahun, Hamzahas ini juga pernah menjabat sebagai Menteri Investasi pada era Presiden B.J. Habibie, kemudian juga sempat menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI serta Menko Kesra saat masa jabatan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Sementara kita juga tahu betul bahwa Hamzahas ini memiliki karir di dunia politik yang cukup panjang, di mana dirinya ini juga sempat menjadi Ketua Umum P3 selama 2 periode, yaitu pada tahun 1998 hingga 2007, menjadi salah satu Ketua Umum P3 terlama yang pernah ada, dengan karir politik yang cukup panjang tidak hanya di partai politik saja, tapi juga kemudian di legislatif bahkan juga di tingkat eksekutif. Tentu kepergian dari almarhum Hamzahas ini meninggalkan duka yang begitu besar, tidak hanya bagi masyarakat Indonesia tapi juga bagi keluarga besar dan juga sesama tokoh politik yang tadi turut hadir dalam rumah duka, di mana tadi kita juga sempat melihat bahwa Hamzahas ini dikenal oleh sebagian kerabatnya, sebagian sesama tokoh politik sebagai sosok yang berjuang untuk kesejahteraan umat dengan memiliki karir politik yang cukup panjang dan juga sebagai tokoh politik yang teladan. Hamzahas juga diketahui tidak pernah mengeluhkan rasa sakit dan sekali lagi sempat menyampaikan keinginan terbesarnya ingin berpulang ke rahmatullah dalam kondisi yang sehat walafiat. Belakang kita Garuda lagi tahu ikut. Bayi terus bacain.
Ya, sembari menunggu iring-iringan mobil jenazah dari Hamzahas tiba di lokasi pemakaman di Cisarawa Bogor. Saat ini kami juga masih bersama dengan Mas Adi Prayetno. Mas Adi, melihat bagaimana kemudian kiprah perjalanan politik yang cukup panjang dengan berbagai lika-liku yang ada yang pernah dilalui oleh Hamzahas ini. Kita tahu betul Hamzahas pada saat ingin menjadi wakil presiden, seperti Anda sampaikan tadi, sempat menjadi underdog lah ya di tengah berbagai nama-nama besar. Gitu. Apa sih yang kemudian karya besar yang ditorehkan oleh Hamzahas sebelum menjadi wakil presiden pada kala itu, saat menjabat sebagai legislatif dan juga karirnya di partai politik? Kita mau men-tracking satu persatu ya, perjalanan karir politik Hamzahas, saya kira jalan yang ditempuh itu cukup berliku dan mendaki lah. Beliau itu adalah aktivis sejak mahasiswa, menjadi aktivis PMII, kemudian menjadi aktivis kami misalnya, dan beliau juga adalah menjadi pengurus Nahdlatul Ulama, kemudian menjadi pengurus partai P3 di level bawah gitu ya, di level provinsi, kabupaten dan seterusnya. Adalah hal-hal yang tidak bisa dilepaskan. Bagaimana Pak Hamzahas itu segala sesuatunya memulai politiknya memang dari bawah. Yang kedua tentu yang paling unik dari Pak Hamzahas yang selalu diingat oleh publik itu, beliau ini adalah seorang aktivis, seorang jurnalis yang aktif menulis di media. Nah jadi per hari ini kalau kita membaca angle berita terkait dengan meninggalnya Hamzahas, itu judulnya macam-macam. Ada yang bilang guru yang jadi wapres yang kemudian berpulang ke rahmatullah. Ada juga yang menulis seorang wartawan yang kemudian menjadi wapres dan meninggal hari ini. Intinya apa? Selain sebagai seorang politisi, Pak Hamzahas ini memiliki jiwa aktivis. Jiwa aktivis itu adalah jiwa yang selalu ingin melakukan advokasi politik terkait dengan kebijakan-kebijakan politik yang selama ini dinilai tidak strategis. Sekalipun Pak Hamzahas itu melekat pada dirinya sebagai sosok politisi Islam, tapi dalam banyak hal, dalam tulisan-tulisannya yang terdistribusi di koran-koran nasional saat itu, lebih banyak bicara tentang ekonomi, lebih banyak bicara tentang kesejahteraan sosial, dan lebih banyak bicara tentang bagaimana APBN kita di masa yang akan datang. Itu Pak Hamzahas. Bagi dan juga saya, sempat disebut sebagai salah satu kamus APBN berjalan. Betul. Gitu ya? Bagi saya saat ini mencari seorang politisi yang berpikir dan kemudian nulis itu nggak gampang. Itu yang saya kira bahwa Pak Hamzahas ini adalah replika dan portofolio politisi zaman dahulu kala sebenarnya. Karena melekat pada dirinya itu selain ahli melakukan lobby dan kerja-kerja politik, tapi gagasan-gagasan besarnya dinarasikan melalui bentuk-bentuk tulisan. Karena dulu kan ada adagium, Anda itu boleh mati, Anda itu boleh meninggal, tapi gagasan Anda yang tertorehkan di berbagai banyak tulisan, itu akan abadi selama-lamanya. Begitu banyak orang-orang hebat dan top di dunia ini meninggal. Ada Al-Farabi, ada Ibnu Sina, ada Ibnu Taimiyah, mereka meninggal. Tapi karya-karya yang mereka tinggalkan terkait dengan legasi intelektual mereka akan diingat oleh orang. Jadi kalau per hari ini orang seperti Rektor Paramadina, Prof. Didi Jirabini mengatakan bahwa merasa kehilangan orang yang cukup berpihak kepada kepeduliannya pada BBM, cukup beralasan. Karena memang sepanjang hidupnya Pak Hamzahas ini memiliki satu keseriusan supaya APBN kita itu selalu sehat. Oleh karena itu yang menurut saya unik dan menarik Pak Hamzahas. Hari ini beliau itu bisa dipanggil oleh Allah gitu ya. Tapi ingat bahwa gagasan-gagasan besarnya yang ditulis di begitu banyak buku, kemudian tulisan-tulisan lain di surat kabar, itu akan diingat selama-lamanya oleh para politisi dan para aktivis di negara ini. Itu adalah satu kontribusi penting. Kontribusi penting juga yang selalu kita ingat hingga saat ini yang juga begitu dikenang adalah Hamzahas jadi salah satu penjaga APBN selama dekade 1990 hingga 2000-an yang seperti tadi Anda sampaikan ya Mas ya. Tapi pemirsa, kami akan ajak Anda terlebih dahulu menuju ke wilayah Cisarawa Bogor, Mas Adi. Ini sudah ada rekan kami Eko Hadi di sana untuk kita memantau saat ini bagaimanakah persiapan dari pemakaman Wapres ke-9 Republik Indonesia Hamzahas saat ini. Kita bergabung dengan Eko Hadi. Eko, bagaimana persiapan hingga saat ini? Apakah sudah siap dan rencananya pada pukul berapa pemakaman akan dimulai? Ya, persiapan saat ini masih terus dilakukan di masjid yang tepat di mana nanti Hamzahas akan dimakamkan tepatnya di desa Jogan, Kecamatan Cisarawa, Kabupaten Bogor. Seperti bisa dilihat di belakang layar kaca, persiapan warga dibantu oleh pihak desa kecamatan mulai memasang tenda dan tentunya kursi-kursi yang nantinya akan disiapkan untuk prosesi pemakaman di siang hari ini.
Dan pihak keamanan sendiri dari Pas Pampres juga sudah tampak berjaga-jaga bersiaga, mereka sudah melakukan apel siaga tentunya. Dan yang pasti untuk di yang lahat sendiri di dalam sebuah bangunan sudah disiapkan satu buah lubang yang sudah memang untuk almarhum nanti dimakamkan. Dan saat ini memang jika memang harus mendekat ke liang lahat agak sulit karena memang sudah dijaga oleh sejumlah pihak keamanan dari Pas Pampres dan juga dari pihak TNI. Tentunya semua yang ada di sini baik keluarga maupun kerabat dari almarhum tentunya masih menunggu kedatangan iringan jenazah yang kabarnya masih dalam perjalanan. Begitu. Oke, artinya nanti setibanya rombongan jenazah di lokasi pemakaman, proses pemakaman akan langsung dilakukan dan betulkah prosesi pemakaman ini akan dihandle oleh pihak negara, Eko? Ya, masih belum terlihat tanda-tanda apakah memang akan melakukan proses pemakaman ala kenegaraan ataupun memang secara keluarga. Namun yang pasti saat ini jumlah aparat di lokasi dekat pemakaman masih bersiaga dan sudah beberapa juga yang sudah melakukan persiapan seperti membawa air minum, kemudian menyiapkan kursi dan buku tamu juga sudah tampak dipersiapkan dan sebagian juga sudah ada di dalam area masjid dekat dengan liang lahat gitu. Ya, bisa Anda ceritakan pula betulkah liang lahat dari Hamzahas ini nanti akan berada dekat dengan sang istri dan ini juga merupakan keinginan dari beliau dan juga keluarga? Ya, jika tadi sepintas saya melihat memang berada di antara dua makam. Mungkin itu istrinya atau apa saya kurang bisa melihat secara dekat. Namun memang betul posisi liang lahat itu berada dekat dengan makam yang lain ya. Dan ya saat ini masih diatur agar sisa-sisa dari galian tanah tersebut bisa tersingkir sehingga proses pemakaman atau nanti bisa dilaksanakan dengan baik. Oke, sekali lagi Eko, prosesi pemakaman akan dilangsungkan pada pukul berapa? Ya, untuk proses pemakaman sendiri saya juga belum mendapatkan informasi resmi karena di sini pun masih melakukan persiapan dari pihak pengamanan, dari pihak keluarga sendiri masih terus menyiapkan segala sesuatunya termasuk tenda, kemudian kursi. Yang pasti nanti akan mungkin sepertinya akan ada upacara ataupun prosesi yang memang sudah dipersiapkan oleh dari panitia sendiri, begitu. Apakah juga akan turut disemayamkan terlebih dahulu selama beberapa saat di lokasi tersebut? Ya, untuk informasi tersebut saya juga belum mendapatkan informasi resmi dari pihak keluarga maupun dari pihak panitia. Namun yang pasti beberapa kerabat sudah datang, sudah berada di dalam area masjid dan salah satunya adalah mantan Menteri Agama Surya Dharma Ali pun tadi sudah tampak saya melihat ada sudah datang ke prosesi ke wilayah ini. Oke, baik. Kami akan nantikan informasi lanjutan dari Anda, Eko Hadi, langsung dari lokasi pemakaman di wilayah Cisarua, Bogor. Pemirsa, hingga saat ini seperti Anda saksikan di layar kaca, iring-iringan mobil jenazah masih berada di jalan untuk menuju ke wilayah Cisarua, Bogor dan rencananya prosesi pemakaman akan dilangsungkan pada sore hari nanti. Breaking News TV One Wapres ke-9 RI Hamzahas wafat akan kami lanjutkan usai jeda sesaat lagi.